Kita melihat Parajin belum segacor Paraboy, tapi kan dia ingin menjadi Paraboy dan kita melihat juga saat ini justru cukup gacor adalah pemain-pemain dari RRQ mendapatkan knockdown demi knockdown menuju ke arah Team Secret. Low HP, satu player dari Team Secret sedang menggunakan Vergate terlebih dahulu di sana. Knockdown dihasilkan oleh RP King kembali. RP King berhasil untuk menyelamatkan tuan muda Voldemort dengan sebuah granat di tangan kanannya dan kali ini selamat. Mereka berada di belakang rumah bata. Dan membuat lawan-lawannya pun harus mencari apa yang harus saya ledakan lagi ya. Ternyata Microboy membuat bannya hilang lagi. Ya kembali ada satu jegalan yang ditujukan oleh pemain-pemain yang bermain di sini. Ada sebuah pertemuan. Mulai maju ke arah bagian depan, dia percaya, dia yakin teman-temannya akan cepat untuk melakukan backup. Lihat bagaimana di bagian minimap, spread out yang dilakukan oleh Vampire. Tapi kamera bergeser menuju ke arah SLD. Nah, Parajin membuktikan kalau dia sangat kuat dari segi power, bahkan menggunakan AKM dia mampu menumbangkan satu lawannya. Bergerak juga Yami low HP. Biasanya yang kena granat adalah lawannya Yami yang dilempar sama granat, tapi di sini Yami yang kena granat terus-terusan. Seperti roda ya, hidup seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kali ini mungkin Boom masih di bawah. Mereka perlu bergerak supaya rodanya berputar menuju ke arah atas. Tapi kali ini dari Nuzi yang sudah mulai diam-diam merangkak ke arah bagian atas juga. Meng-cancel nades-nya, masih mencari kembali informasi. Mungkin kali ini akan dilontarkan ke arah bagian depan. Ya sudah, bahkan dilontarkan untuk sementara waktu meledak di sana. Satu knockdown dihadirkan oleh SLD menuju ke arah Hale. SLD masih membangun pergerakan. Hale ketahuan karena kendaraan yang dia gunakan adalah monster truck. Itu adalah kendaraan yang begitu besar tapi ditabrak mungkin. Monster trucknya sudah mulai berasap kalau kita lihat. Yes, dan kalau kita pantau juga memang bagaimana dari SLD terus-menerus memberikan tekanan menuju ke arah Hale. Dan bahkan ada balasan juga Parajin. Mau tidak mau dipaksakan untuk mundur, tapi Razy berhasil untuk menumbangkan satu Vampire. Dan low health untuk SLD. Kita harus fokus menuju ke kamera kecil karena itu adalah fight dari Vampire melawan dari Boom. Sejauh ini kita melihat bagaimana dari Boom masih survive juga, masih bertahan di bagian pinggiran zona. Tapi ternyata SLD mendapatkan tamu baru, kali ini adalah Face Clan. Parajin low HP tadi kita menyaksikan hal tersebut. Kwang yang saat ini berada di area bukit. Kwang terpantau dengan sangat mudah ditembak oleh Morman. Knockdown yang sangat-sangat mudah oleh pemain bersekali Morman. Saat ini bahkan Parajin yang terakhir. Parajin low HP mudah sekali memang Face Clan untuk bisa meratakan SLD. Revive terlebih dahulu dilakukan. SLD sudah dipulangkan tapi mereka pulang dengan poin yang puas. 8 poin eliminations mereka kantongi begitu saja. Tidak sia-sia mereka pulang sekarang karena memang sistem poin sekarang adalah chicken dinner hanya dihargai 10. Selebihnya eliminations yang akan lebih dimainkan. So far, bagaimana dari Boom Esports masih bertahan melawan Vampire. Membuat Vampire mau tidak mau harus berputar jauh ke arah yang berbeda. Ada di area atas satu pemain, yaitu Yen nampaknya dari tim DBD. Dia memiliki M4 kali 6. Sudah terpasang di M4-nya. Ini adalah keunggulan tempat yang dimiliki oleh Yen. Dia bisa melakukan tembakan dengan cukup mudah sebenarnya ke arah bawah, tapi hanya pemantauan saja, bahkan hanya informasi yang dikirimkan. Knockdown di PMSL kali ini. Sakit sekali tembakan dari seorang Nuzi, tapi di sini ada poin juga yang menantang Yudo Lions. Timnya sudah mendapatkan 2 WWCD, mau direbut, mau balas dendam, tapi lapar, mobilnya meledak. Masih ada Alpha 7, perlu melakukan healing terlebih dahulu. 3 melawan 4, chaos sekali, disaster di sini. Tapi nampaknya ada Microboy turut membantu dari bagian atas, tembak ke arah bagian depan. Poin. Di manakah poin? Nampaknya poin harus pulang dan Yudo Lions masih selamat. Sangat disayangkan, Voin tidak bisa membangun sebuah defensif. Masih ada satu terakhir ternyata dari pemain Voin di game kali ini. Tembakan juga terjadi di POV dari Vampire. Tonike datang, tidak hanya sendirian, Tonike juga bersama dengan rekan-rekannya. 4 pemain Vampire melakukan sweeping menuju kandang dari Serigala Boom. Loh, tiba-tiba malah jadi RRQ juga ikutan kali ini ya. Langsung mendapatkan sebuah celah untuk masuk ke arah bagian dalam. Mendekat dari bagian belakang juga. Sejauh ini Nuzi dan kawan-kawan tidak berani langsung ngegas masuk. Sadar memang adanya orang lain, ada pihak ketiga yang ikut campur dalam rumah tangga mereka. Lebih memilih untuk ngerem terlebih dahulu, bermain lebih halus lagi, bermain lebih santai lagi. Healing terlebih dahulu dan boosting juga dilakukan. Circle saat ini menuju ke area dari Alter Ego Ares dan juga menuju ke area dari PJEV. Zuxi dikirim untuk bisa menjadi satu tim rescue menuju ke arah Red Face. Memang Red Face nampaknya akan terus tektokan bersama Zuxi. Dari tadi itu yang kita lihat, Microboy bersama dengan Misery.
Memang Redface selalu menjadi orang depan, menjadi rudalnya, dan Zuxila yang akan menjadi backupnya di bagian belakang. Tapi Nerpeko tertembak dari bagian belakang juga, harus berusaha untuk melakukan ciggle-ciggle, dan Reizi pun dipulangkan. Boom, tidak membawa pulang poin sama sekali untuk di Miramar. Dan bahkan dari RRQ juga decide untuk tarik mundur. Apa yang dilakukan oleh RRQ dan Vampire sungguh jahat. Ya, Vampire mendiami tempat mereka untuk sementara waktu, tapi zona akan bergerak, maksud saya Blue Zone akan bergerak dalam waktu 1 detik lagi. Ya, saat ini langsung melakukan sebuah pergerakan pastinya. Pemain-pemain dari Vampire tidak seperti apa yang sedang dialami oleh Hale. Hale cukup aman walaupun masih berada di bibir zona karena dia sadar hanya tinggal 1 pemain terakhir. Sehingga proning saja yang dilakukan di area shake tersebut. Hale last man standing, ada 1. Voin juga sama 1. Kayaknya nggak bisa banyak pergerakan yang bisa dilakukan oleh last man standing ini. Terlebih masih ada 12 tim, masih cukup padat merayap sensus penduduk dari Miramar. Lebih tepatnya kita melihat dari Alter Ego sudah mulai menghuni Crater Fields. Ada RRQ tiba-tiba sudah mulai masuk. Wise decision, apa yang dilakukan dari RRQ? Dia tidak mau memaksakan keadaan untuk fight Vampire dan mereka lebih memilih untuk menguasai zonanya terlebih dahulu. Ada fight antar bukit yang terjadi antara PJEV berhadapan dengan Xavier, antara Macan berhadapan dengan Laba-Laba. Tinggal kita menantikan siapa yang lebih kuat di fight kali ini karena sama-sama berada di puncak bukitnya masing-masing. Yes, The Xavier memang selalu ngambil Crater Fields ini sih. Mereka kalau misalkan lihat dari SEA-SEA sebelumnya pasti ngambil tempat tersebut dan bahkan wow, Echo AWM-nya AWM. What a nice shot, dia bisa mendapatkan 1 pemain dari FaZe Clan. Dan bahkan akan diincar yang kedua dan ketiga, tapi hati-hati Echo. Di depannya ada last man standing dari Hale Esports yang masih belum terdeteksi juga. Dan bahkan Lamborghini, MVP, Terminator dari Vietnam sudah mulai mendapatkan incarannya di bagian bawah. Ada sebuah lontaran utility demi utility, kali 4 menjadi modal berharga untuk Lamborghini. Tapi dari segi peluru, Lamborghini hanya menyisakan 80 peluru terakhir di tasnya. Sehingga saat ini hanya tinggal 72. Harus dikalkulasikan ini adalah tempat yang terlalu tinggi Cijel. Sehingga kalau pelurunya habis gak bisa ngeluting lagi. Benar, ini memang hambatan dan sisi negatif dari mengambil bukit-bukit Crater Fields. Dan kalau kita lihat juga dari selatan, mulai padat entry points-nya. Pintu masuk sudah mulai banyak satpamnya. Bahkan Zuxi berhasil untuk menumbangkan 1. Memang belum dikonfirm menjadi elimination points juga. Tapi Yudu Alliance jauh ini mereka sudah berhasil melumatkan Voin secara utuh. Kalau Voin tadi berhasil nge-retake, mungkin akan beda cerita. Tapi mereka too strong Yudu Alliance buat nge-defense. Ya, sulit memang untuk bisa menembus pertahanan kuat Yudu. Karena kita melihat bagaimana pertahanan kuat Yudu sudah menghasilkan 2 winner-winner chicken dinner. Itu adalah hal yang mutlak sudah kita saksikan hari ini. Sehingga memang perlu adanya penyerangan berlapis mungkin untuk bisa menumbangkan satu persatu pemain-pemain Yudu yang terus ngumpul jadi satu. Ya, mereka stacking up, mereka benar-benar kompak banget kalau misalkan mereka mau nge-defense satu area. Tapi nampaknya dari PJEV melakukan sebuah split setup yang luar biasa di bagian center. Mereka benar-benar menguasai dan mengkontrol zonanya. Zuxi bahkan berhasil untuk mendapatkan 1 kembali get slow. Dan Hale dipulangkan hanya membawa 2 poin saja. Hale yang awalnya menggila mereka, awal kita melihat Hale menjadi tim yang sangat menakutkan, tapi menuju penghujung hari yang pertama Hale seakan berhasil diredam. Mereka tidak semenakutkan di awal tadi Cijel, justru Hale terus menurun dari segi klasemen. Mereka juga pulang dengan sangat cepat di berbagai match. Ya memang kalau opening itu banyak hal nggak terduga sih. Kita mesti nunggu tuh kayak habis 3-4 hari ya nggak sih? Ya. Baru kelihatan gitu konsistensi dari beberapa tim. Tapi kita harapkan dari tim Indonesia bisa memulai hari dengan baik. Tapi nampaknya dari K-Look langsung menculik 1 player dari DBD Yen. Dibuat tidak berdaya dan lumat sudah pulang sudah DBD. Sam9 bergerak mereka dengan 2 kendaraan yang berbeda. 2 pemain di depan sudah touchdown, turun bahkan 1 pemain dari bagi tersebut. Ada tembakan juga yang dilakukan mengiringi pergerakan dari lawan-lawannya, itu adalah tembakan dari Frankie. Mela mendapatkan 1 pemain dari Yudu Alliance yaitu Olio. Redface juga berhasil didapatkan, tapi Flex masih berada di area shake ini. Last man standing Yudu Alliance. Flex OP benar-benar ngejagain tempatnya dengan sangat baik. Entah apa bisa diselamatkan atau enggak, tapi Voin pun pulang. Last man standing terculik oleh pemain-pemain dari Sam9 juga. Flex OP dengan sangat cepat dia harus melakukan repositioning karena posisinya nggak ada di dalam zona. Ya, kita menyaksikan bagaimana tempo menurun terlebih dahulu untuk sementara waktu. Karena sesaat lagi kita akan melihat Lamborghini tumbang karena dia jatuh dari area bukit yang terlalu tinggi. Ya, The Xavier tadi kan main di bagian atas-atas ya. Ketika zonanya berpindah, mereka mau tidak mau harus turun. Kalau tidak ada kendaraan, ya udah wes.
pulang sudah ke lobby dan bahkan dominating untuk Persija EVOS. Mereka berhasil menculik dari kejauhan, dari bagian booking. Tapi kali ini Okta menjadi target dan sasaran dari seorang Asa juga, Sanskui. Masih ada 3 tim Indonesia, masih ada RRQ, masih ada Alter Ego, Ares, dan juga PJEV. Di match kali ini, Asa memantau, Asa sudah mengetahui adanya pemain-pemain dari Alter Ego Ares sehingga tembakan lanjutan bisa dilakukan oleh Asa. Di sisi lain kita juga terus memantau Nuzi yang ternyata saat ini menggantikan posisi dari Xavier. Oh, digeser, dilengserkan posisinya. Diambil alih oleh VPE. Betul. Kekosongan kekuasaan di area bukit diambil alih oleh VPE yaitu Nuzi. Sudah dilengserkan karena sudah tidak berkuasa lagi. Sudah habis Ya, masanya. dan nampaknya VPE ingin kekuasaan ini tidak hanya berlangsung sebentar. Dia ingin kekuasaan yang sangat lama untuk bisa mendapatkan banyak elimination. Dari bagian atas web sudah mulai menggila. Satu player dari Face Clan berhasil dilumpuhkan begitu saja. Down 1. Masih ada Mr. Five juga sudah mulai terdeteksi. Dia tahu, dia sadar. Ada satu player lagi di depan sana. Akankah dimajuin? Tapi itu udah mulai kelihatan itu kepalanya dilempar. Molotov disiksa. Benar-benar sadis apa yang dilakukan oleh Vampire. Stone terus menggila, bahkan kali ini Vampire ingin lebih banyak lagi elimination untuk mereka. Dep masih bertahan, itu adalah pemain terakhir untuk Sam9. PBE juga menyisakan satu yang terakhir. PJEV tiba-tiba hanya satu yang terakhir juga. Oh, keculik sama pemain-pemain The Xavier harusnya, karena The Xavier tuh split 2 gunung. Ya, itu adalah hal yang mungkin saja terjadi. Itu adalah analisa yang tadi sempat kita bahas bahkan saat ini ya terus. Lebih ke arah sotoy sih. Iya bener sih. So info sih ya, Ya, lebih ke so info. ya. Nuzi di area kekuasaannya mereka bisa menjegal pemain-pemain yang ada di bawah karena memang terlalu tinggi, tidak bisa digapai nampaknya seorang Nuzi. Oh, terlalu tinggi keinginannya sampai tidak bisa tercapai. Ya, dan juga Asa saat ini ingin Woi. mendapatkan clutch menuju ke arah Alter Ego, tapi terlalu tinggi mimpi dari Asa untuk melakukan clutch menuju tim Excalibur Alter Ego Ares karena sulit sekali untuk bisa melawan Alter Ego Ares, apalagi mereka masih dengan 3 pemain. Satu knockdown memang masih bisa di revive. Dan apalagi kalau kita lihat Alter Ego sama sekali belum perang. 0 eliminations yang dikantongin. Berarti kalau dari segi kesehatan mereka, dari segi utilities armor masih benar-benar utuh. Mereka punya kesempatan untuk bisa memenangkan fight ini. Tapi RRQ Mod masih berusaha untuk bertahan sejauh ini. Dengan tiki-takanya seorang Nerpeko. Tapi Nerpeko terlalu terbuka di depan sana. Last man standing mode sudah mulai ketahuan juga. Sebentar lagi akan dimajuin oleh seorang Rosemary. Ketahuan! Dan bakal langsung dieliminasi dengan granat juga dari Fnatic di belakang sana. Berani sekali kalau kita lihat bagaimana cara Alter Ego Ares untuk bisa melumat lawan-lawannya. Sadis memang apa yang dilakukan oleh Alter Ego Ares menuju ke arah RRQ saat ini. Alter Ego Ares harus menyelesaikan fight, tidak hanya melawan RRQ, mereka masih memiliki PR bernama Vampire di area atas. Ini ngeri sih, memang dari tereng. Jatuh. Cuaks. Ya, sangat disayangkan. Cuacong harus terjun menuju ke area bawah. Tidak selamat harusnya seorang Cua di tempat tersebut. Kita menyaksikan Frankie pun jatuh, tapi Frankie masih bisa bertahan. Ya, pulang sudah satu persatu, pulang kode. Tapi, Indonesia masih ada 2 tim. Masih ada Alter Ego, masih ada PJV. Gue agak dejavu ya, gue jadi takut kayak yang tadi terjadi lagi. Padahal masih ada banyak tim Indonesia, tapi tiba-tiba langsung pulang satu persatu. Dan juga Vampire yang masih lengkap dengan, masih banyak pemainnya, maksud saya bukan lengkap, dengan 3 pemain. Lawan-lawan dari Vampire tinggal 1. Tapi kalau mereka bersatu, bisa aja lebih kuat dari Ngegeruduk Vampire ya. Jadi satu tim, AE, DX, PJV. Vampire versus everybody. Nah itu, ayo serang semua, serang gitu. Tapi kalau kita lihat dari zona sih ini karena ekstrim. tim yang sisa 1 gak ada yang Thailand ya. Jadi antara Iya. tim saya lain lawan Thailand. Nah itu, ayo Indonesia, Vietnam, sama Malaysia, ayo bersatu, serang. Tapi kalau kita lihat susah banget sih. Lu lihat deh terrennya. Ini kan gunung-gunung Ya. gitu kan. Lu mau maju juga kayak nggak bisa segampang itu loh. Dan bahkan kalau misalkan nih satu keculik, ya udah. Kan gak ada yang revive. Yang bisa menghentikan Nuzi adalah saat pelurunya habis, karena untuk 2 senjata peluru Nuzi tinggal 69. 69 ini dibagi 2 senjata, Cicel. 69. Peluru dari Nuzi. Peluru. Ya, E-sports juga ada 69. ada juga esports 69. Itu sebelum 70 kan? Iya, 69 bener. itu sebelum 70. Nggak salah, 69 sah. Ya, Nuzi yang saat ini terus melotot menuju ke area bawah. Nuzi melihat ada Fnatic di sana, tapi belum ketahuan juga sebenarnya Fnatic. Akhirnya ada tembakan dilakukan. Fnatic bisa membalas menuju Nuzi. Kalau Nuzi knockdown, nah ini baru selesai nih. Wah, Nuzi knockdown membuat Vampire nggak punya info, tapi PJV ketahuan Microboy. kelihatan itu sangat-sangat
sangat jelas, tapi Fnatic memberikan sebuah perlawanan. Bahaya untuk seorang Fnatic karena terbuka dengan sangat lebar, tapi Nuzi. Gila, itu gerakan apa jarinya cuy? Jarinya jerak. Ya, mekanik kelas tinggi ditujukan oleh Nuzi di fight tadi berhadapan dengan Fnatic, tapi lagi-lagi Nuzi memberikan informasi ke arah rekan-rekannya sehingga teman-temannya yang sapu bersih Ya. menuju defensif dari tim Alter Ego Ares terakhir yaitu Fnatic. Sisa satu yang terakhir berarti setelah ini Sam9 Sam9 sama The Xavier. tadi udah Xavier Udah, cari Sam9. Sam9. Tapi gila sih. Sam9 dapat 2. Sam9 dapat 2. Dap mendapatkan 2 knockdown menuju ke arah pemain Vampire. Vampire dibuat ketar-ketir. Vampire menyisakan satu yang terakhir. Jump shoot mungkin akan dilakukan oleh Nuzi karena Nuzi 40/4 pelurunya. Ini seru. Ini seru sih, tapi Dev sudah mulai kelihatan di situ adalah Nuzi. Jump shot karena